Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wahidin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati Bapak dosen Imam Mas Arum selaku dosen pembina mata kuliah retorika dakwah. Kemudian teman-teman yang saya sayangi dan sangat saya banggakan. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkatnya, rahmatnya, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tak ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya sedikit mengulas tentang pernikahan. Tentunya kita tahu bahwa pernikahan adalah salah satu momen istimewa dalam kehidupan manusia. Di dalamnya berkaitan dengan perubahan hidup manusia untuk bisa menjadi manusia yang lebih dewasa dalam penyempurnaan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu sudah mampu lahir maupun batinnya untuk berkeluarga, maka menikahlah. Sesungguhnya hal itu lebih memelihara pandangan mata dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang belum mampu untuk berkeluarga, dianjurkan baginya untuk berpuasa, karena hal itu akan menjadi pelindung diri dari segala perbuatan mempersekutukan syahwat." Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada umatnya yang telah mampu secara fisik dan mental untuk segera melangsungkan pernikahan. Menikah adalah bentuk ibadah yang begitu istimewa sehingga disebut-sebut sebagai penyempurna agama. Menikah bukan hanya pertautan cinta dan janji dua manusia, melainkan sebuah ikrar mahabbah kepada Allah agar hal-hal yang sebelumnya dinilai kotor berubah menjadi suci, hal-hal yang maksiat menjadi ibadah, dan hal-hal yang dosa dianggap sebagai amal soleh. Hadirin rahimakumullah, akad nikah tidak hanya melibatkan perjanjian antara dua insan, melainkan perjanjian antara makhluk dan kholik. Begitu sakralnya akad nikah ini sehingga Allah menyebutnya mitsaqon ghaliza atau perjanjian Allah yang berat. Perjanjian berat ini menyiratkan sebuah pemindahan tanggung jawab dari orang tua kepada suami. Konsekuensi dari peralihan tanggung jawab ini memberikan konsekuensi yang diantaranya adalah: 1. Pertanggungjawaban manusia untuk memberikan nafkah secukupnya, baik lahir maupun batin. Yang kedua adalah tanggung jawab suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, mendidik anak serta istrinya agar menjadi orang yang lebih baik
dan patuh kepada agama. Dan yang keempat, mengayomi, melindungi kehormatan dan keselamatan istri. Hadirin rahimakumullah, pernikahan yang didasari untuk menggapai ridhonya dan ditujukan untuk menghasilkan anak-anak yang soleh adalah sebuah proses kehidupan yang banyak mengundang keberkahan. Pernikahan adalah media untuk mempersatukan manusia yang keberadaannya telah digariskan untuk menjadi jodoh satu sama lain. Secara istilah, definisi nikah berbeda-beda menurut ulama fikih dari 4 mazhab. Dalam buku Ensiklopedia Fikih Indonesia, Pernikahan tahun 2019 karya Ahmad Syarwat, terdapat penjelasan soal definisi nikah menurut 4 mazhab fikih pada halaman 4 dan 5. Keempat definisi itu ialah: yang pertama, menurut mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab dengan sihoh. Menurut mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mencangkup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafal nikah, tazwij, atau lafaz yang bermakna sepadan. Kemudian menurut mazhab Hambali, nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij, dan lafaz yang punya makna sepadan. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, penjelasan pada pidato kali ini merujuk kepada pendapat ulama fikih Imam Syafi'i. Hukum nikah. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa secara syariat, hukum nikah bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Yang pertama, sunnah. Nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum asal nikah adalah sunnah bagi seorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Sungguh, menikah itu lebih menenteramkan mata, menenteramkan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya." Kemudian yang kedua, sunnah ditinggalkan. Nikah juga bisa dianjurkan atau disunahkan untuk tidak dilakukan. Hukum tersebut berlaku bagi orang yang ingin menikah namun tidak memiliki kelebihan harta. Untuk biaya menikah sekaligus menafkahi istri. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya mencari nafkah, mengumpulkan uang agar mampu mencukupi kebutuhannya setelah menikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 33 yang artinya, "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Kemudian yang ketiga, makruh. Nikah pun bisa dihukumi makruh. Hukum ini berlaku bagi orang yang memang tidak menginginkan untuk menikah.
karena faktor perwatakannya ataupun penyakit. Seorang itu juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi, apabila dia memaksakan untuk menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menikah. Meski nikah merupakan bagian dari syariat, namun Allah dan Rasul-Nya melarang pernikahan dalam 5 kondisi. Di antaranya nikah syighor, nikah mut'ah, nikah dengan wanita belum iddah, nikah muhalil, nikah dengan yang menjalankan ihram. Untuk yang pertama, nikah syighor. Syekh Kamil menjelaskan, nikah syighor yaitu seorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan mas kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja atau tidak memberikan mas kawin sama sekali. Semuanya itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Dalam pernikahan semacam ini, kata Syekh Kamil, tidak ada kewajiban atas nafkah, warisan dan juga mas kawin. Tidak berlaku pula segala macam bentuk hukum yang berlaku pada kehidupan suami istri pada umumnya. Kemudian Syekh Kamil menambahkan, jika seseorang mengetahui akan adanya larangan pernikahan syighor, namun ia tetap melaksanakannya, maka harus diberlakukan baginya had. Had adalah hukuman. Hukuman secara penuh dan anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam ini tidak diserahkan kepadanya. Akan tetapi, jika mengetahuinya, maka tidak ada baginya dan anak yang telah dilahirkan tetap berada di pihaknya. Demikian juga dengan wanita yang dinikahinya. Jika ia mengetahui larangan tersebut, maka ia harus mendapatkan hukuman dalam kurung, dan jika tidak mengetahuinya, maka akan ada hukuman apapun baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pelaksanaan nikah syighor. Nikah syighor itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim. Sementara menurut Ibnu Qasim, pernikahan seperti itu tetap saja sah jika telah berhubungan badan. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, nikah ini menjadi batal jika mahar tidak disebutkan di dalamnya. Untuk itu, bagi masing-masing keduanya harus membayar mahar dalam jumlah yang sama jika dia meninggal dunia atau berhubungan badan dengannya, atau setengah dari mahar jika dia menceraikannya sebelum berhubungan badan, kata Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah nikah mut'ah. Ibnu Hasim mengatakan, nikah mut'ah adalah nikah dengan batasan waktu tertentu, dan hal ini dilarang dalam Islam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah dan juga daging keledai peliharaan pada masa perang Khabir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan sebenarnya nikah mut'ah itu ada hanya pada awal masa Islam. Ada seseorang mendatangi suatu negeri yang asing baginya, lalu ia menikahi seorang wanita penduduk asli negeri tersebut dengan perkiraan bahwa ia akan tinggal di sana dan wanita yang ia nikahi bisa menjaga serta mengatur barang-barang dagangannya. Kemudian yang ketiga, menikahi wanita yang sedang iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai,
maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum berhubungan badan. Di samping itu, tidak ada warisan di antara keduanya dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah serta mahar bagiku wanita tersebut darinya. Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepada had atau hukuman atas orang yang berzina, yaitu rajam. Kemudian yang keempat adalah nikah muhalil. Nikah muhalil yaitu wanita muslim yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya dan suaminya diharamkan untuk kembali lagi kepadanya. Apabila sang suami menyuruh orang lain untuk menikahi istri yang sudah ditalak 3 kali dengan maksud suami pertama dapat menikahi wanita itu kembali, maka pernikahan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan. Kemudian yang kelima, nikahnya orang ihram, yaitu apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah Islam baik dalam haji maupun umroh melakukan tahallul, maka pernikahan semacam ini dianggap batal. Demikianlah ceramah tentang pernikahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.